Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi kelas 9, yaitu kita lanjut dengan materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem reproduksi manusia, baik itu mengenai pembelahan sel maupun organ-organ reproduksi manusia. Kemudian selain manusia, kita akan juga mempelajari sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, pada sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, pada bab 2 ini, pertama yang kita pelajari adalah perkembangbiakan pada tumbuhan, dan yang kedua kita pelajari perkembangbiakan pada hewan. Kemudian sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kita pelajari pada sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu adalah satu, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Dua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, yaitu pada tumbuhan berbiji terbuka. Yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan dan lumut, paku. Kemudian yang keempat, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Itu materi yang kita pelajari. Pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Perkembangbiakannya ada secara vegetatif dan ada secara generatif. Vegetatif ada perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Ini artinya perkembangbiakan secara tidak kawin, dan generatif artinya perkembangbiakan secara kawin. Vegetatif yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, ada perkembangbiakan tidak kawin secara alami yaitu dengan menggunakan rizoma akar tinggal. Nah, contohnya silakan anak cari sendiri. Rizoma atau akar tinggal, atau sering juga disebut dengan akar rimpang. Kemudian contohnya ini adalah jahe kunyit. Nah, itu. Kemudian ada perkembangbiakan dengan stolon atau geragih. Contohnya adalah stroberi yang disebut dengan stolon, ya, yang ini stolonnya. Ini. Kemudian yang berikut, perkembangbiakan dengan menggunakan umi lapis. Ini adalah bawang lapisan. Jadi lapisan ini adalah lapisan daun, sedangkan batangnya itu ada cakramnya ini, ya. Kemudian perkembangbiakan umbi batang, contohnya kentang. Kemudian perkembangbiakan dengan tunas, contohnya pohon pisang. Dan perkembangbiakan pada tunas adventif. Contohnya sini adalah cocor bebek, artinya tunas di luar batang. Contohnya sini adalah tunas daun, yaitu pada tanaman cocor bebek. Kemudian perkembangbiakan secara buatan, yaitu ada dengan cara setek. Contohnya ini cara mencetek, dicari beberapa jadi batang, dipotong, kemudian diisi beberapa ruas, kemudian ditanam. Ya, bisa anak lakukan di rumah, misalnya tanaman singkong. Ini tahapannya dipotong, kemudian tanam tumbuh akar. Ini tumbuh akar serabut.
Kemudian perkembangbiakan dengan cara merunduk. Nah, ini batang, akar. Kemudian dicari batangnya, ditanam di tanah. Kemudian nanti akan di sini tumbuh akar. Setelah tumbuh akar dipotong, jadilah dia tanaman baru. Kemudian perkembangbiakan dengan setek. Ini dah perkembangbiakan cangkok. Ini tahapannya. Pertama dicari batang. Nah, bukan batang utama. Kemudian kulitnya dibuang, dikeluarkan ini. Sehingga selain kulit dibuang, kemudian kambiumnya dibersihkan, lendirnya. Setelah dibersihkan, diisi tanah. Isi tanah subur, kemudian diisi bungkus, boleh plastik, boleh sirup kelapa. Kemudian nanti di sini akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, dipotong, ditanam. Jadilah dia tanaman baru. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif ini, di mana sifat-sifat daripada anak sama dengan sifat-sifat yang ada pada induk. Kemudian perkembangbiakan generatif. Kalau tadi vegetatif ada alami, ada buatan. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan yaitu sel sperma dan gamet betina yaitu sel telur. Sama seperti pada manusia. Gamet itu proses pembentukan gamet melalui pembelahan meiosis yang sudah anak pelajari. Proses pembentukan gamet namanya gametogenesis. Kalau pembentukan gamet jantan namanya spermatogenesis. Pada pembentukan gamet betina namanya oogenesis. Kemudian pada tumbuhan, perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui diawali dengan terbentuknya bunga. Ini adalah siklusnya. Ini tumbuhan, ya, tumbuhan. Kemudian di bunganya ini ada nih bagian organ kelamin betina terdiri dari kepala putih, kemudian bakal buah, bakal biji. Dalam bakal biji ada sel telur. Kemudian ini alat kelamin jantan yaitu kepala sari, tangkai sari, kepala sari dan tangkai sari disebut dengan benang sari. Ini sebagai alat kelamin jantan. Kemudian jadi ini ya, perhatikan ini bakal buah yang ini. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Nah, bakal biji. Ini bakal buah ini. Yang ini bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Yang ini bakal biji. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini dia. Ini bakal buah. Kemudian dalam bakal buah ada bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ya, di dalam bakal biji ada sel telur. Jadi ada berapa sel nih? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 sel telur ini, yang 3 nih disebut dengan inti sel antipoda. Yang 2 yang di tengah, ini namanya inti kandung lembaga sekunder. Ini 2 inti. Yang 3 intinya inti sel antipoda. Yang 2 inti sel kandung lembaga sekunder. Kemudian yang di tengah di bawah ini inti sel telur ini. Kemudian sel telur ini diapit oleh 2 inti disebut dengan inti sinergit. Jadi pada sel telur ada 8 inti. 3 inti sel antipoda, 2 inti kandung lembaga sekunder, 1 sel telur dan 2 inti sel sinergit. Itu yang jadi ada 8, ini 1 inti antipoda, inti kandung lembaga sekunder, inti sel telur dan inti sinergit. Kemudian ini kepala sari. Apabila kepala sari ini pecah,
kepala sari ini alat kelamin jantan. Apabila kepala sari pecah, maka keluarlah serbuk sari. Serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Ya. Akan jatuh di kepala putik. Peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik disebut dengan penyerbukan atau persarian. Jadi macam-macam penyerbukan. Kalau silakan anak baca bukunya. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan serumah, ya. Ada penyerbukan silang, ada penyerbukan bastar. Sedangkan apa yang membawa serbuk sari sampai putik, kalau dibawa oleh angin, ada dibawa oleh angin disebut anemogami, ada dibawa oleh air disebut dengan hidrogami, ada dibawa oleh serangga disebut dengan suidiogami. Serangga itu ada berupa ada hewan suidiogami. Kalau hewan itu berupa serangga, ada burung serangga antogami, kalau burung ornitogami, kalau kelelawar ornitogami, dan lain sebagainya, ya. Mohon silakan cari. Jadi yang Pak jelaskan adalah perkawinan generatif. Kemudian serbuk sari ini jatuh pada kepala putik, maka disebut dengan penyerbukan atau persarian. Kemudian ini adalah serbuk sari sampai putik, dia akan memanjang, ya, memanjang ini seperti ini, yang hitam ini memanjang, akan masuk menuju ke sel telur. Kemudian di sel telur itu, ini sel telur ini ada pintu, ada celah, ya, celah. Ini namanya mikrofil, ya. Kemudian sel kelamin jantan ini atau serbuk sari ini memiliki ada 3 inti, ya. 1 inti generatif atau 1 paling depan inti vegetatif, 1 inti generatif primer, yang 1 inti generatif sekunder. Kemudian inti vegetatif berada paling ujung, dia bertujuan untuk menunjukkan arah jalan menuju pintu bakal biji. Setelah bakal biji, maka ketemu, maka berikutnya ada 2 inti, yaitu inti generatif primer dan inti generatif sekunder. Jadi ini vegetatif, inti sel vegetatif pada serbuk sari, dia membuat mengantar sebagai pengantar, ketemu di pintu bakal buah. Nah, setelah dia sampai di sini, tugasnya sudah selesai, maka inti generatif primer akan bertemu dengan sel telur. Nah, sel telur. Sedangkan inti generatif sekunder bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Inti generatif primer bertemu dengan sel telur akan menjadi sigot atau keping lembaga. Sedangkan inti generatif sekunder ketemu dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk putik lembaga atau endosperm yang berfungsi untuk cadangan makanan. Jadi pembuahan sel telur oleh inti generatif primer akan membentuk sigot. Pembuahan inti kandung lembaga sekunder dengan inti generatif sekunder akan membentuk putik lembaga atau endosperm yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, karena di sini terjadi pembuahan 2 kali, maka pembuahan pada tumbuhan angiospermia disebut dengan pembuahan ganda. Karena terjadi 2 kali pembuahan, yaitu generatif primer ketemu dengan sel telur, generatif sekunder dengan inti kandung lembaga sekunder. Nah, itu. Kemudian terbentuk pembuahan. Jadi hasil pembuahan akan terbentuk calon tumbuhan baru. Dan tumbuhan baru. Kemudian calon tumbuh baru karena terjadi 2 kali pembuahan, maka ada calon embrio dan ada cadangan makanan. Kemudian kalau itu ditanam, maka dia jadi individu baru. Selain embrio, dia akan buah ini atau biji ini akan menyediakan cadangan bagi individu baru yang akan tumbuh, sehingga tumbuh kecambah. Kemudian ini
biji dihasilkan biji ditanam akan kecambah, cambah ini tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi tumbuhan baru ini merupakan hasil pertemuan serbuk sari dengan sel telur yang ada di bakal buah. Itu pembuahan secara generatif atau kawin pada tumbuhan Angiospermae. Sekarang pada tumbuhan berkeping, saya ulangi. Tumbuhan ini Angiospermae ada dua, yaitu ada tumbuhan dikotil dan ada tumbuhan monokotil, ya. Ada tumbuhan dikotil dan ada tumbuhan monokotil. Jadi ada dikotil dan monokotil. Sedangkan perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji terbuka, contohnya melinjo, pakai saji itu ya. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Kalau Gymnospermae namanya strobilus, kalau Angiospermae tadi namanya bunga. Ya. Jadi organ perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae adalah bunga. Kalau organ perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae adalah strobilus. Kalau Gymnospermae namanya strobilus, kalau Angiospermae namanya bunga tadi. Nah, strobilus ini ada dua. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari pada bunga. Sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Ya. Jadi kalau bunga, alat kelamin jantan adalah benang sari, alat kelamin betina putih. Kalau Gymnospermae, strobilus jantan dan strobilus betina. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, pada tanaman Gymnospermae penyerbukannya dengan bantuan angin, diawali dengan bantuan angin. Sedangkan pada Angiospermae tadi ada berupa angin, ada serangga, ada air, dan macam-macam. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakan menuju strobilus. Jadi serbuk sarinya tanaman Gymnospermae ini bersayap sehingga mudah diterbangkan oleh angin menuju organ atau alat kelamin betina. Pada bakal biji ini namanya megaspora. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji. Liang ini namanya lubang, ya. Lubang dari bakal biji namanya mikropil, sama seperti tadi. Dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Jadi kantong serbuk sari yang berfungsi mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Itulah tumbuhan Gymnospermae. Contohnya ini gambarnya adalah tanaman pakis haji. Pada tumbuhan Gymnospermae, perkembangbiakannya terjadi secara metagenesis. Metagenesis artinya terjadi perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Keduanya dialami. Jadi tumbuhan Gymnospermae, ya, tumbuhan Gymnospermae ini memiliki kromosom 2N bersifat diploid. Pada tumbuhan ini ada strobilus jantan, alat kelamin jantan, dan ada strobilus betina. Strobilus jantan namanya microsporangium, strobilus betina namanya megasporangium. Jadi sporangium yang kecil, sporangium yang besar. Microsporangium ini akan menghasilkan sel induk mikrospora. Sedangkan megasporangium menghasilkan sel induk megaspora. Sel induk mikrospora akan membentuk mikrospora. Mikrospora ini dengan memiliki kromosom N atau bersifat haploid. Sedangkan sel induk megaspora menjadi megaspora yang memiliki kromosom N. Jadi kalau pada hewan ini adalah sel sperma, ini adalah sel telur gitu ya.
Kemudian mikrospora akan membentuk gamet jantan. Gametopit jantan artinya dia akan menghasilkan alat kelamin jantan berupa serbuk sari. Serbuk sari akan membentuk saluran disebut dengan buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari inilah disebut dengan spermatozoid. Sedangkan megaspora yang bersifat haploid ini akan membentuk gametopit betina atau alat kelamin betina yang akan menghasilkan sel telur. Nah, jadi pada tumbuhan gimnosperme ada sel sperma, sweet, ada sel telur sama dengan pada manusia. Pertemuan sel sperma dan sel telur itu disebut dengan proses fertilisasi. Pada proses fertilisasi terbentuklah sigot, di mana sigot memiliki kromosom diploid 2N. Kalau ini N haploid, ini N haploid, bertemu terbentuk sigot kromosom 2N. Sigot ini akan tumbuh menjadi embrio yang masing-masing selnya memiliki kromosom 2N. Embrio ini akan tumbuh menjadi biji. Nah, kalau biji ini ditanam, dia akan menjadi tumbuhan gimnosperme yang dewasa. Setelah tumbuhan ini dewasa, dia menghasilkan strobilus jantan, menghasilkan strobilus betina. Nah, jadi inilah perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya ini adalah tanaman pakis haji. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui satu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Jadi dalam metagenesis ini ada perkembangbiakan secara generatif, ada perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi siklusnya dia berkembangbiak secara generatif dan berkembangbiak secara vegetatif harus dilalui. Maka disebutlah metagenesis atau pergiliran keturunan. Fase vegetatif atau fase saprofit. Nah, fase vegetatif perkembangbiakan secara tidak kawin yaitu perkembangbiakan dengan spora, sehingga tumbuhan paku, tumbuhan lumut berkembangbiak secara spora. Berkembangbiak dengan spora yaitu spora. Jadi tumbuhan lumut, tumbuhan paku berkembangbiak dengan spora, maka disebut dengan fase sporofit yaitu perkembangbiak secara vegetatif. Sedangkan fase generatif perkembangbiakan secara kawin yaitu dengan cara disebut dengan fase gametopit karena dia memiliki gamet. Jadi gamet jantan dan gamet betina. Karena dia menghasilkan gamet merupakan tahap perkembangbiakan secara generatif dan menghasilkan gamet, maka disebut dengan fase gametopit. Jadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berkembangbiak secara vegetatif dengan spora dan berkembangbiak secara generatif dengan menggunakan gamet jantan dan gamet betina. Karena dilalui secara kedua-duanya, maka disebut dengan metagenesis, pergiliran keturunan, gitu ya. Nah, ini siklus metagenesis ya, pada tumbuhan lumut. Nih, lumut. Ini tanaman lumut. Jadi tanaman lumut berkembangbiak secara vegetatif dengan menggunakan spora. Di mana spora ini mengandung kromosom N. Spora ini akan tumbuh menghasilkan tumbuhan lumut muda atau disebut dengan protonema. Tumbuhan lumut muda ini memiliki kromosom N. Jadi protonema ini akan menghasilkan gametopit. Ini penghasil gamet. Jadi gametopit ini adalah tumbuhan lumut dewasa. Kalau protonema tumbuhan lumut muda. Ya, spora tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda. Lumut muda ini tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa. Setelah tumbuhan ini dewasa,
dia memiliki alat kelamin. Alat kelamin ada archaeogonium, alat kelamin betina, dan antheridium, alat kelamin betina, alat kelamin jantan. Jadi gametoma ini atau tumbuhan setelah tumbuhan itu dewasa, tumbuhan itu akan menghasilkan alat kelamin. Jadi dalam satu tumbuhan ada alat kelamin jantan, alat kelamin betina, dan alat kelamin jantan. Alat kelamin betina ini akan menghasilkan sel kelamin. Sama seperti kalau pada manusia, ini alat testis. Nah, ini pada perempuan ini adalah ovarium, ini adalah ovum. Kalau laki-laki ini adalah testis, inilah sperma. Nah, pada tumbuhan lumut, archaeogonium alat kelamin betina, antheridium alat kelamin jantan. Alat kelamin betina ini, archaeogonium ini akan menghasilkan ovum atau sel telur. Sedangkan alat kelamin jantan akan menghasilkan sel sperma. Jadi pada tahap ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Setelah vegetatif dilanjutkan dengan generatif. Jadi sel telur, sel sperma bertemu dengan bantuan air. Jadi sel sperma ini berenang di air, bertemu mencari sel telur. Nah, dalam ovarium, maka terbentuklah sigot. Jadi tumbuhan lumut itu akan tumbuh lebih cepat apabila ada air, karena sel sperma ini memerlukan media air untuk bertemu dengan sel telur. Pertemuan ini disebut dengan fertilisasi, terbentuk sigot. Jadi ini N kromosom, ini N kromosom, sigot 2N. Sigot ditumbuh menjadi sporopit atau sporangium yang bersifat diploid. Jadi sporopit, sporogonium, dan tumbuh menjadi sporangium. Sporangium ini akan menghasilkan spora. Setelah menghasilkan spora, tumbuh tumbuhan lumut, menghasilkan alat kelamin, kemudian alat kelamin menghasilkan sel kelamin. Nah, jadi di sini adalah perkembangbiakan secara vegetatif, ini perkembangbiakan secara generatif. Jadi dalam siklus hidupnya dialami keduanya, yaitu vegetatif dan generatif. Maka disebutlah perkembangbiakan secara metagenesis atau pergiliran keturunan. Kemudian perkembangbiakan metagenesis pada tumbuhan paku. Kalau tadi lumut, sekarang paku. Contohnya paku Lycopodium. Pada tumbuhan paku, dia menghasilkan spora, terutama bagian daun yang bawah, daun yang fertil. Spora tumbuh menjadi protalium. Spora menghasilkan alat kelamin. Jadi protalium ini akan menghasilkan alat kelamin jantan, akan menghasilkan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan menghasilkan sel sperma, alat kelamin betina menghasilkan sel telur. Jadi ini perkembangbiakan secara vegetatif. Setelah vegetatif, sel sperma dan sel telur bertemu bentuk sigot, maka ini perkembangbiakan generatif. Sigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku pemuda, kemudian sporopil, sporangium, lagi menghasilkan spora. Jadi dalam siklus hidupnya tumbuh itu berkembang biak secara tidak kawin dan kawin, vegetatif dan generatif. Maka itulah disebut dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Ini sama seperti tadi. Jadi saya ini mikrospora, makrospora. Mikrospora, makrospora, kemudian mikrosporangium, makrosporangium, mikrosporangium dan mikrospora menghasilkan mikropotalium, antheridium, spermatozoid atau sel sperma. Mikrospora akan menghasilkan makroprotalium, archaeogonium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum bertemu terbentuk sigot. Sigot terbentuk tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini ada mikrosporopil, ada makrosporopil. Lagi berkembang biak secara
vegetatif berkembang biak secara generatif. Sama seperti tadi. Ya. Kemudian teknologi reproduksi pada tumbuhan. Jadi teknologinya untuk perkembangbiakan pada tumbuhan ada dilakukan secara hidroponik, ada dilakukan secara vertikultura, ada kultur jaringan. Sekarang banyak digunakan hidroponik. Ya. Jadi hidroponik itu adalah metode budidaya tanaman, perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan media air. Jadi tidak menggunakan media tanah, tapi menggunakan media air. Ini biasanya dilakukan di kota-kota yang tidak ada lahan, maka bisa dilakukan bercocok tanam secara hidroponik. Jadi metode budidaya tanaman menggunakan air ini disebut dengan hidroponik. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Jadi contoh sini pipa paralon, ini lubang-lubangnya. Di dalam pipa ini dialirkan air yang mengandung nutrisi pupuk. Kemudian di sini diisi gelas, gelas plastik yang dilubangi, diisi tanaman, biji tanaman ini akan tumbuh. Nah, contohnya hidroponik tanaman pokcai di sini ya, dengan menggunakan media air. Kemudian metode budidaya tanam dengan cara menggunakan instalasi bertingkat. Nah ini nih, kalau ini pipanya tidur, kalau ini pipanya berdiri. Jadi tingkat vertikal ya. Ini air dialirkan di pipa terus mengalir atau berdiri. Kemudian ini tanaman, jadi tanam tumbuh akarnya itu menyerap dari air yang ada di pipa ini. Nah, mengalir terus. Jadi diisi mesin seperti mesin akuarium, kemudian air mengalir terus, tanaman menyerap makanan dari air. Ini akan sedikit memerlukan lahan, terutama di kota-kota yang tidak ada lahan, maka lakukan cocok tanam ini. Dengan kultur jaringan, proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Kultur jaringan, jadi tanaman yang sulit dikembangbiakan secara generatif, maka dicarilah jaringannya. Jadi daun atau bagian tanam dipotong kecil-kecil, kemudian ditumbuhkan dalam suatu medium. Potong-potongan itu akan tumbuh menjadi individu baru. Ini seperti ini. Ini bisa dilakukan jadi orang-orang yang bekerja di pertanian ya, teknologi pertanian di laboratorium ini dilakukan ya. Itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian nanti kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan ya. Jadi itu dulu mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu ada perkembangbiakan vegetatif, ada perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Jadi vegetatif ada alami, ada buatan ya. Kalau vegetatif alami ya, contohnya dengan umbi akar tadi, dengan rizoma, dengan stolon ya, dengan tunas adventif. Sedangkan generatif pada tumbuhan dengan menggunakan bunga, tumbuh menghasil bunga pada angiospermae. Sedangkan pada gymnospermae dengan menggunakan strobilus. Dan perkembangbiakan generatif dan vegetatif harus keduanya dilakukan, maka disebut dengan metagenesis. Kemudian teknologi sekarang yang dimanfaatkan dalam perkembangbiakan tumbuhan yaitu ada hidroponik, ada vertikultur, ada kultur jaringan ya. Itu ya. Nah itu dulu anak-anak ya, tentang pelajaran kita mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nanti silahkan lihat video-video yang lain ya, yang Pak kirim.
Jadi sekian anak mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan.